Imam Abu Hanifah menyusun kitab Musnad Abu Hanifah, lalu kemudian Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i menyusun kitab Musnad Asy-Syafi'i, juga kitab juga Imam Ahmad ibn Hanbal menyusun Musnad Ahmad ibn Hanbal. Nah, dari keempat imam ini tidak membahas ilmu tauhid secara komprehensif, tidak membahas secara menyeluruh tentang ilmu tauhid. Mereka lebih terfokus kepada bahasan fikihnya, terutama dalam kitab misalkan, itu lebih condong fokus kepada fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang selanjutnya daripada ilmu tauhid. Keutamaan ilmu tauhid dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini bukan kita membandingkan di antara pan keilmuan, ya. Tapi harus kita pahami bahwa nilai ilmu tauhid ini adalah ilmu yang termulia di antara pan-pan ilmu yang lain, bahkan seluruh keilmuan. Kenapa? Karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah. Pertama kali yang Nabi ajarkan adalah tentang keyakinan, ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu nisbat ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita hubungkan antara ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lain, nah ilmu tauhid ini disebut namanya ilmu usul. Ilmu usul bagaikan pondasi, gitu ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain disebut namanya furu. Maka para ulama-ulama ilmu kalam itu menyebutkan ilmu tauhid ini adalah usuluddin. Sedangkan ilmu selain ilmu tauhid itu disebut namanya ilmu furu'uddin. Lalu kemudian siapa yang mempunyai gagasan pertama kali membukukan daripada ilmu tauhid? Ya ikhwana fillah kaum muslimin dimanapun Anda berada, perlu kita pahami bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengajarkan tauhid. Kemudian di zaman para sahabat pun mengajarkan tauhid. Di zaman tabi'in, para tabi'in mengajarkan tauhid. Para atbat tabi'in banyak semuanya mengajarkan tauhid. Hanya saja tidak ada pembukuan secara komprehensif. Contoh, di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Asy-Syafi'i, juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Dari keempat imam ini, mereka ahli hadis. Ya, mereka semua ahli hadis. Dan mereka semua termasuk golongan daripada kurun yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairul qurun qarni, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepaling baiknya zaman itu adalah zamanku, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Dan empat mazhab ini orang yang tergolongkan dari tiga zaman terbaik itu, zaman Nabi beserta sahabat, gitu ya. Lalu kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in. Nah, dari keempat mazhab ini, dari keempat imam ini, semuanya lebih condong terfokus kepada bahasan fikih, pembukuan fikih. Bukan berarti tidak ada tauhidnya sama sekali, ada. Dalam kitab-kitab hadis mereka yang mereka susun, seperti Imam Abu Hanifah menyusun kitab Musnad Abu Hanifah, lalu kemudian Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i menyusun kitab Musnad Asy-Syafi'i, juga kitab juga Imam Ahmad ibn Hanbal menyusun Musnad Ahmad ibn Hanbal. Nah, dari keempat imam ini tidak membahas ilmu tauhid secara komprehensif, tidak membahas secara menyeluruh tentang ilmu tauhid. Mereka lebih terfokus kepada bahasan fikihnya, terutama dalam kitab misalkan, itu lebih condong fokus kepada fikihnya. Tapi di situ kalau kita baca hadis-hadisnya banyak juga membahas tentang akidah, tentang tauhid. Jadi ilmu tauhid ini pokoknya, dasarnya adalah para nabi, para rasul dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yang dimaksud adalah berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibukukan pertama kali, ya,
dibukukan pertama kali. Kalau teman-teman bisa teliti lagi, silahkan dicek siapa yang pertama kali membukukan ilmu tauhid secara komprehensif ya, oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari serta para pengikutnya, dan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta para pengikutnya. Nah, maka yang dinamakan golongan An-Najiyah. Kenapa dibukukan? Karena pada saat itu pemahaman-pemahaman tentang tauhid itu udah di luar nalar, udah mulai bermunculan seperti Mu'tazilah, keyakinan Mu'tazilah, kemudian keyakinan Qadariyah, kemudian keyakinan Jabariyah. Nah, udah mulai muncul, akhirnya dibukukanlah ilmu tauhid. Nah, disebutlah golongan ini golongan An-Najiyah, atau juga disebut golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, atau juga disebut golongan Asy'ariyah. Jadi mereka dasarnya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Ilmu tauhid ini mempunyai beberapa nama dan mungkin masih banyak dari yang saya sebutkan. Saya sebutkan 8 saja. Yang pertama ilmu tauhid itu sendiri ya. Kemudian yang kedua ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu aqaidul iman, ilmu uluhiyah, juga ilmu ma'rifat. Nah, sampai di sini ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.